Halo guys, kembali lagi kita di Habib Bimbel. Oke, kali ini kita akan belajar tentang soal reading comprehension. Jadi, soal reading adalah salah satu materi yang terdapat dalam tes Bintara Polri, dan pertanyaan dalam tes reading comprehension meliputi pemahaman isi bacaan dengan menentukan gambaran umum, isi bacaan dan informasi tertentu, rinci atau tersirat. Lalu pikiran utama, makna kata, frasa, kalimat, serta unsur bahasa lainnya. Jadi soal reading ini di dalam tes Bintara Polri adalah bentuk soal yang wajib dan juga ada banyak bentuk soalnya. Lalu ada tips dalam mengerjakan soal reading. Yang pertama yaitu kita harus pahami dulu soal atau pertanyaannya. Nah, soal dalam reading comprehension biasanya ada pola-polanya dan kita harus bisa memahaminya terlebih dahulu sebelum kita mulai membaca teks tersebut. Karena kalau kita baca soalnya dulu dan pahami, kita dapat menghemat waktu dan tidak harus membaca semua bacaan atau isi teks tersebut. Lalu ada tips kedua yaitu bacalah teks sesuai dengan instruksi dari soal atau pertanyaan dengan baca cepat atau scanning. Jadi kita tidak harus membaca semua teks dari kalimat awal sampai kalimat terakhir. Kita cukup membaca apa yang diminta dalam soal tersebut. Jadi waktu saat kita tes bahasa Inggris tidak tidak habis dan sia-sia untuk membaca teks yang panjang. Lalu dalam reading comprehension ada beberapa bentuk soal. Yang pertama yaitu inference test. Nah, dalam inference test, ini adalah jenis soal yang meminta jawaban berupa simpulan dari isi bacaan atau teks. Dalam inference test ada beberapa jenis soal. Soal yang pertama itu ada jenis gambaran umum. Biasanya soal ini meminta jawaban berupa isi, intisari, topik, ataupun pokok isi dari bacaan. Jadi, eh, bentuk soal dari gambaran umum biasanya meminta isi dari teks tersebut. Kita tidak harus baca teks, teks, teks atau bacaan tersebut semuanya dari awal sampai akhir. Kita lihat dulu dari pertanyaannya. Ada beberapa pola yaitu seperti ini yang bisa kita lihat. What does the paragraph one talk about? Nah, ini artinya eh, apa yang diceritakan dalam paragraf pertama. Nah, jika bentuk soalnya seperti ini, maka jawabannya biasanya ada di kalimat awal dari paragraf ke satu karena ini meminta paragraf pertama atau paragraf ke satu. Lalu, what is the topic of the passage? Nah, ini artinya apa topik dari teks atau bacaan tersebut. Nah, jika soalnya berbentuk seperti ini, jawabannya biasanya berada pada awal teks atau di akhir teks. Nah, biasanya terdapat di awal teks, yaitu di kalimat awal. Lalu ada bentuk soal seperti ini, which the following would be the best title. Nah, jika ada menemukan bentuk soal seperti ini, maka jawabannya bisa kita cocokkan dari kalimat awal teks atau kalimat akhir teks. Sama seperti soal-soal sebelumnya, jawabannya pasti di awal atau di akhir teks. Oke, lalu ada bentuk soal pikiran utama. Soal ini meminta jawaban berupa ide-ide pokok atau gagasan utama dari teks bacaan. Jadi ini sama seperti
soal sebelumnya, gambaran umum, tapi ini lebih spesifik ke ide pokok atau gagasan dan jawabannya sama seperti sebelumnya, biasanya ada di awal kalimat, paragraf atau teks bacaan. Lalu ada informasi tersirat. Nah, jenis soal yang seperti ini biasanya meminta jawaban informasi tidak yang tidak tertera secara jelas dalam teks atau bacaan. Jadi kita harus bisa memahami dan menyimpulkan informasi dalam teks bacaan. Tapi dengan catatan kita lihat dulu soalnya dan kita pahami dulu soalnya meminta apa dan instruksinya apa. Nah, seperti contoh soalnya according to passage, menurut dari teks bacaan, bla bla bla, misalnya menurut teks bacaan eh, paragraf ke-1 bercerita tentang apa. Nah, jika soalnya seperti itu, maka kita mencari jawaban di awal kalimat dari paragraf tersebut. Lalu, jika ada bentuk soal yang the passage indicate that, nah ini bentuk soal yang meminta simpulan dan biasanya informasinya tersirat. Nah, jika menemukan soal seperti ini, kita harus baca cepat. Tidak harus baca semuanya, tapi kita harus ambil beberapa poin penting dari teks yang kita baca, lalu kita simpulkan. Tidak harus kita bisa paham 100%, tapi kita harus bisa dan tak bisa pahami dan tahu poin-poin penting dalam bacaan tersebut. Lalu ada bentuk soal which of the following statement is true atau not true. Nah, artinya yang mana di bawah ini pernyataan yang benar atau tidak benar. Nah, kalau menemukan soal yang seperti ini, biasanya jawabannya juga tersirat. Dan kita harus bisa pahami poin-poin penting yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, biasanya kita cocokkan pilihan dari soal yang berbentuk seperti ini, apakah ada yang mirip kata-katanya atau tidak. Biasanya jawabannya kata-kata yang tidak mirip atau beda dari yang ada dalam teks. Oke, lalu ada jenis tes yaitu question test. Nah, dalam question test biasanya jenis tes atau soal ini meminta informasi yang terdapat pada bacaan. Dan bentuk umumnya dari soal ini biasanya menggunakan question words atau kata tanya. Nah, kata-kata tanya yang umum terdapat dalam soal-soal bahasa Inggris reading comprehension biasanya what, who, where, when, whose, whom, why, which, dan how. Nah, biasanya soal-soal seperti ini dilanjutkan dengan kata-kata yang mirip dalam teks bacaan dan kita bisa cocokkan pilihan jawabannya dengan isi dari teks bacaan tersebut. Jadi kita tidak harus baca semua teks, tapi kita cocokkan kata-kata yang mirip dan terdapat pada teks. Oke, lalu ada bentuk terakhir, bentuk ketiga yaitu interpretation test. Nah, dalam interpretation test, eh, soal-soal yang dalam interpretation test biasanya meminta jawaban berupa tafsiran atau makna dari kata-kata yang telah ditandai dalam soal. Nah, ada beberapa bentuk soal. Yang pertama ada reference atau rujukan kata. Nah, jenis soal ini biasanya meminta berupa kata ganti atau pronoun dari dalam teks bacaan. Contoh soalnya seperti
What does the underlined word refer to? Nah, jika soalnya seperti ini, biasanya dia meminta kata ganti dari kata yang digaris bawahi. Atau bentuk soal yang kedua ini ada the word it refer to. Nah, jika ketemu soalnya seperti ini, kita lihat rujukannya dari satu kalimat sebelum kalimat yang ditanya. Biasanya ini ada kalimat yang ditanya. Nah, kita lihat kalimat sebelumnya dan kita lihat subjeknya. Nah, misalnya subjeknya she. Nah, kita lihat di kalimat sebelumnya. Biasanya itu ada nama orang atau kata benda dan kita samakan dengan pilihan jawaban. Lalu ada jenis soal sinonim. Nah, dalam jenis soal sinonim, eh, soal ini meminta jawaban berupa kata ganti yang memiliki makna yang sama atau mirip dan cocok untuk ditempatkan berdasarkan konteks dari isi bacaan. Nah, coba kita lihat di contoh soal. Di sini ada she is smart student. Lalu ada pertanyaannya, the underline word means. Nah, ini maksudnya kata yang di garis bawahi bermakna. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan. Ada A, dumb, B, clever, C, diligent. Nah, ini yang di underline atau di garis bawahi adalah smart. Smart artinya pintar. Nah, di pilihannya dumb berarti bodoh, clever pintar, diligent rajin, jadi jawabannya adalah B. Nah, soal jenis ini biasanya ada pola kata seperti mean. Mean ini selalu ada dalam jenis soal sinonim. Lalu jenis soal terakhir ada antonim. Antonim berupa soal yang meminta jawaban berupa lawan kata yang ditanyakan. Nah, contohnya seperti yang sebelumnya. She is smart student. The underlined words means atau di antonim di pilihannya ada dumb, clever, dan diligent. Nah, smart adalah pintar, jadi lawan katanya adalah bodoh, berarti jawabannya adalah dumb. Jadi, ini adalah materi singkat yang sudah saya bawakan. Lalu kita coba ke contoh soalnya. Ayo kita lihat. Nah, contohnya kita lihat di sini ada sebuah teks. Kita lihat ada 4 paragraf. Lalu ada soal, 3 soal di sini. Nah, kita tidak harus baca semua semua teks bacaannya, tapi kita bisa baca dulu soalnya. Seperti ini. Nomor 19, what is the text about? Teks tersebut tentang apa? Nah, jawaban untuk soal nomor 19, karena ini what is the text about, ini adalah termasuk inference test dan ini meminta simpulan dan jawabannya biasanya berada pada kalimat awal dari teks atau di kalimat akhir. Jadi kita lihat di kalimat awalnya. Di sini ada half of all heart patients made at least one medication related mistake after leaving the hospital, and guidance from pharmacists didn't seem to reduce those errors in a new study. Nah, jawaban untuk soal nomor 19 kita bisa lihat di awal kalimat ini ada error dan di pilihannya juga ada error. Kita lihat di kalimat akhirnya juga ada error.
Berarti jawabannya the patient's medication errors. Karena ini yang paling cocok. Walaupun ada pharmacist di kalimat pertama, tapi ini adalah pharmacist medication mistake. Sedangkan yang dibahas di kalimat pertama adalah patients, heart patients. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Lalu kita lanjut ke soal nomor 20. What is the effect of medication error? Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, ini adalah bentuk soal question test. Jadi ini adalah effect of medication error. Jadi ini yang harus kita samakan dalam soal. Kita lihat di teks tersebut adakah side effects. Nah, di sini ada side effects, constipations, more serious drops in blood pressure, 2% of error were life threatening. Nah, kita lihat di pilihannya. Problem in healing tidak ada di dalam teks. Life threatening ada. Bleeding on heart tidak ada. Life long time tidak ada. Jadi jawabannya adalah B. Lalu kita lanjut di soal terakhir. Nah, ini di paragraf pertama. And guidance from pharmacists didn't seem to reduce those error. Nah, ini adalah bentuk soal dari interpretation dan ini bentuk soal sinonim. Karena di sini adalah means. Means artinya kata yang digaris bawahi bermakna. Nah, yang digaris bawahi adalah reduce. Nah, ini kita tidak harus baca teks, tapi kita lihat di pilihannya. Kita harus pahami vocabulary yang mungkin mirip dengan kata yang digarisbawahi. Tapi ada di sini decrease turun, increase naik, degrade turun, upgrade naik. Ini artinya tetap sama tapi kita letakkan di dalam paragraf apakah sesuai konteks. Seperti di sini reduce this error, mengurangi kesalahan. Nah, di sini di pilihannya berarti mengurangi, degrade atau decrease. Nah, degrade artinya turun, decrease bisa berarti turun atau mengurangi. Jadi yang lebih tepat adalah decrease. Jadi jawabannya adalah decrease. Oke. Mungkin itu saja untuk hari ini dan mungkin oke. Untuk kali ini itu saja untuk bimbel hari ini. Oke, semoga bimbel kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan selamat belajar bagi calon siswa Bintara. Like and subscribe if you like this video and